Makanya aku gumun ana santri kok dadi wali kota. Ana santri kok sugih gitu ya. Aku ya gumun, kok iso ya? Normalnya santri itu gak gitu loh. Bahkan saya ini tadi baru ketemu teman dari Sidoarjo. Wallahil azim nih, anaknya ada. Ketemu pun di exit tol. Dan min ghairi qasdin. Tidak sengaja saya. Ketemu di exit tol. Terus ketika jalan dari sini itu sebelah ini tadi parkir itu apa namanya? Kodim. Bukan dari rumah dinas tadi loh, Beb. Oh, iya. Dari rumah dinas ke Kodim sini ini, ke Kodim itu, dia tanya ke saya. Kan saya ambil anaknya dari mobilnya, saya masukkan ke mobil saya. Setelah dari rumah dinas, kemudian dia bisiin saya, "Gus, wali kotanya Habib ya?" "Iya." "Santri, Gus?" "Iya." "Kok saged dados wali kota nggih?" Paham maksud gua kamu? Artinya normalnya santri apa maneh Habib iku angel dadi wali kota lho, Pak ya. Dadi pemimpin iku normale angel. Iki kok dadi? Piye ceritane? Iki mbiyen apa wong-wong iku kena hizib apa piye? Lho iya Beb, mohon maaf ini Beb. Masya Allah. Loh, padahal memang harusnya begitu loh. Normalnya seorang santri itu memang harusnya jadi pemimpin. Mohon maaf Pak Kapolres, ini jangan dimarahin Pak Kapolres, tenang jangan. Ini enggak, normalnya begitu. Ini tanpa melihat bahwa kita masuk ke suasana pemilu. Ini enggak ada hubungannya dengan pemilu. Karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum KPU itu diciptakan. Jadi jangan salah paham lah, artinya gitu loh. Bahkan di Nabi itu dawuh, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu lanabiyya ba'di. Mulai dulu sebelum bahkan Kanjeng Nabi, bahkan apalagi hanya sekedar KPU atau siapalah, apalagi hanya MK, jauh ini ada urusannya dengan itu semua. Tidak ada, jangan salah paham. Ini bahkan Kanjeng Nabi ini. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh mulai zaman dulu era Bani Israel, setiap ada nabi meninggal itu kemudian digantikan oleh nabi yang lain dalam rangka menata, mengatur, mengelola umat Bani Israel. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Yang mengatur, mengelola segala sesuatunya itu adalah al-anbiya. Jadi mohon maaf kalau ada santri, ada Habib kemudian memimpin seperti ini, ya memang pantasnya ngono kuwi asline. Santri itu harusnya memimpin. Nun sewu Pak, gak masalah piye-piye. Ojo salah paham awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua sahabat ngaji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau menampilkan lagi video ngajinya Gus Kautsar yang terbaru dalam acara Probolinggo Bermunajat memperingati Hari Santri Nasional di Kota Probolinggo. Selain dihadiri Gus Kautsar, acara Probolinggo Bermunajat juga dimeriahkan oleh lantunan sholawat dari Majelis Taklim dan sholawat Riyadul Jannah dari Kota Batu. Acaranya pada hari Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023. Nah, oke, tidak usah lama-lama, ini langsung saya persiapkan video ngajinya. Penasaran apa saja yang disampaikan oleh Gus Kautsar? Kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para sadah yang kami muliakan, wabil khusus khadimu hadzal majlis Al-Habib Abdurrahman Barakbah
yang semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkesempatan untuk mendoakan, mangestoni, nunggoni kita semua. Kemudian khadimu hadzal majlis Agus Rafiul Hamid yang mulai awal saya ketemu kayak tidak menua sama sekali, ya tetap menarik, semangat, santun, dan luar biasa istiqomahnya dalam menebar kedamaian di banyak daerah, banyak kota, bahkan mancanegara. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dari Forkopimda, wabil khusus Sahibul Hajah Al-Habib Haji, saya mohon maaf Bib, karena baru kali ini kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sowan dan kemudian menyapa teman-teman kota Probolinggo. Sebetulnya Habib Hadi ini sudah beberapa kali manggil kita, tapi karena saya dipanggil Habib, pikiran saya ini mesti kalah ganteng aku. Agus mesti kalah sangar ya. Nggih, kalah sembarang kalire lah. Kalah sembarang kalire, kalah gagah, kalah apa meneh wis Habib wali kota. Wis tungane mandi, tanda tangane payu. Semua para masyayikh, para kiai. Oh, saya lupa. Ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tadi Bapak Kapolres, Bapak AKBP Wadi Syahbani dan jajarannya. Semua para masyayikh, para kiai yang kami muliakan. Ada kakak kami Kiai Haji Muhammad Ma'mun Mahfud. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar sesuai dengan apa yang kita baca di kitab-kitab kita, bahwa min khawasi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dalikal am wa busyra ajilah binailil bughyah wal maram, bahwa di antara keistimewaan ikut maulid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu keamanan, jaminan keamanan di tahun itu, dan kemudian ini adalah satu cara kita menggapai harapan dan cita-cita kita secara lebih cepat. Jadi kalau kamu punya harapan, punya cita-cita, dan kamu pengen harapan itu segera terwujud, tolong sering-sering baca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sultanul Arifin Asy-Syaikh As-Sayyid Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffat al malaikah bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Bahwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan tidak ada satu rumah, satu masjid atau satu tempat pun yang di situ dibaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali tempat itu dikelilingi oleh para malaikat dan insya Allah akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kota Probolinggo bibarakati sholah ala nabi, moga-moga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa temanya, Bib? Hari santri. Oh, hari santri, enggak, yang temanya tadi loh. Jihadnya santri, jayakan negeri. Jihadnya santri, jayakan negeri. Tadi jawaban saya gimana, Bib? Bagaimana menjayakan negeri, wong kita santri aja enggak jaya-jaya. Nah, ini yakin aku mau itu. Saya tadi itu belum tahu temanya HSN tahun ini, nggak tahu saya. Ya karena bagi kami, Bib, mohon maaf, bagi kami para santri,
kami ini tetap santri dimanapun kapanpun, ada atau tidak perayaan terkait kesantrian itu sendiri. Jadi saya mikir hari santri gawe opo, aku gak paham asline. Buat apa? Kita ini diakui saja oleh para masyayikh kita, oleh para kiai kita, oleh para guru kita sebagai santri, itu sudah luar biasa. Sudah hadiah terbaik dari beliau-beliau untuk kita. Mau dirayakan atau tidak, kita sebagai santri berkewajiban mensyukurinya dan berterima kasih kepada beliau-beliau. Terus kemudian malah ditambahi, ini temanya jihadnya santri, jayakan negeri. Ya langsung saya spontan, kok menjayakan orang lain, wong dirinya sendiri aja nggak jaya. Sama sudah merasa jaya, kok pengen menjayakan orang lain? Apanya? Tapi santri, innallaha yuhibbul abda al-mu'min al-muhtarif. Niki saya akan bercerita, ya karena temanya gitu loh, temanya berat loh. Saya akan bercerita. Idealnya seorang santri itu adalah sebagaimana dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat cinta dengan santri yang penuh keimanan, dengan orang muslim yang penuh keimanan, kemudian super kreatif. Keberadaannya benar-benar menjadi manfaat. Kita ini acuan, di antara acuan kita sebagai santri itu apa yang disampaikan oleh Mbah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Santri itu adalah santri itu adalah sosok yang harusnya dimanapun dia berada itu penuh berkah, keberadaannya penuh kemanfaatan. Seingat saya dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Syekh Jalaluddin As-Suyuti, itu seingat saya, ini boleh dibuka, tapi saya bertanggung jawab dengan ingatan saya. Artinya kalau sampean ragu apakah iku kok ngarang iku gak kena mau buka. Aku iku ngaji tafsir iku kecil, Pak. Tafsir Jalalain maksudku. Tafsir Jalalain itu kecil. Saya itu ikut ngaji orang tua saya, Beb. Ngaji tafsir Jalalain itu mulai kecil. Insya Allah saya mulai kelas 6 SD itu saya sudah ikut ngaji Jalalain. Jadi lamat-lamat iling. Lamat-lamat itu apa ya bahasa? Sini ini kan orangnya nggak pakai Indonesia, Beb. Lamat-lamat itu apa ya, gerambiang lah, apa artinya, sedikit-sedikit saya masih ingat, samar-samar saya ingat. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu aynafa'an linnas aynama kana haitsu kana, katakan begitu. Kita seorang santri itu harus benar-benar bermanfaat dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Loh, kudune ngono Pak, iki kudune, tapi wong piye? Bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain kalau diri kita sendiri ini nggak jelas kayak begini nih? Bagaimana kita akan menjayakan bangsa yang segini besarnya kalau kita sendiri sebagai santri super tidak jaya? Nah ini loh maksud saya, makanya apa nggak salah temanya? Lah piye? Santri itu di mana-mana itu hari ini konotasinya, pandangan orang yang non santri mesti melas, gak kreatif, pakaiannya lusuh, sarunge melar, serbane mesti gratisan kampanye. Lah kira-kira begitulah, kira-kira santri itu kan ngono iku. Saya tuh sering ngomong, Beb, kalau ada Ida utlika santri biasanya NO ya.
Nah, ben gak salah paham kok wong sing gak pati NU. Ini khusus awake dhewe sesama orang NU ini. Engko dianggap ngrasani wong liya, gak iki ngrasani awake dhewe. Orang besar itu kalau sudah bisa menertawakan dirinya sendiri, termasuk awake dhewe. Setiap kali ada orang, Beb, itu kok sarungnya ngepir. Ngepir itu apa ya? Ngelinting ya. Sarungnya mulai ngelinting, pakaiannya sudah kotor, kopiahnya sudah agak memerah. Tapi disebut orang merah juga nggak mau ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu, serbannya juga masih hijau, tapi kopiahnya sudah memerah. Itu bisa dipastikan kalau dihentikan dan pakai sepeda ontel misalnya, pakai sepeda pancal, dan suaranya sudah kriek, itu bisa dipastikan 10 orang kita temui dengan model seperti itu, pasti 9,5 diantaranya orang NU itu. 9,5 diantaranya santri itu. Makanya aku gumun, ono santri kok dadi wali kota, ono santri kok sugih, gitu ya. Aku ya gumun, kok iso ya? Normalnya santri itu gak gitu loh. Bahkan saya ini tadi baru ketemu teman dari Sidoarjo. Wallahil azim nih, anaknya ada. Ketemu pun di exit tol. Dan min ghairi qasdin. Tidak sengaja saya ketemu di exit tol. Terus ketika jalan dari sini itu sebelah ini tadi parkir itu apa namanya? Kodim. Bukan, dari rumah dinas tadi loh, Beb. Oh, iya. Dari rumah dinas ke Kodim sini ini, ke Kodim itu, dia tanya ke saya. Kan saya ambil anaknya dari mobilnya, saya masukkan ke mobil saya. Setelah dari rumah dinas, kemudian dia bisiin saya, "Gus, wali kotanya Habib ya?" "Iya." "Santri, Gus?" "Iya." "Kok saged dados wali kota nggih?" Paham maksud gua kamu? Artinya normalnya santri apa maneh Habib iku angel dadi wali kota lho, Pak ya. Dadi pemimpin iku normale angel. Iki kok dadi? Piye ceritane? Iki mbiyen apa wong-wong iku kena hizib apa piye? Lho iya, Beb. Iya, Beb. Mohon maaf ini, Beb. Masyaallah. Loh, padahal memang harusnya begitu loh. Normalnya seorang santri itu memang harusnya jadi pemimpin. Mohon maaf Pak Kapolres, ini jangan dimarahin Pak Kapolres, tenang jangan. Ini enggak, normalnya begitu. Ini tanpa melihat bahwa kita masuk ke suasana pemilu. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Karena hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum KPU itu diciptakan. Jadi jangan salah paham lah, artinya gitu loh. Bahkan Nabi itu dawuh, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu lanabiyya ba'di. Mulai dulu sebelum bahkan Kanjeng Nabi, bahkan apalagi hanya sekedar KPU atau siapalah, apalagi hanya MK, jauh ini ada urusannya dengan itu semua. Tidak ada, jangan salah paham. Ini bahkan Kanjeng Nabi ini. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh mulai zaman dulu era Bani Israel, setiap ada nabi meninggal itu kemudian digantikan oleh nabi yang lain dalam rangka menata, mengatur, mengelola umat Bani Israel. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Yang mengatur, mengelola segala sesuatunya itu adalah al-anbiya. Jadi mohon maaf kalau ada santri, ada Habib kemudian memimpin seperti ini, ya memang pantasnya ngono kuwi asline. Santri itu harusnya memimpin. Nun sewu Pak, gak masalah piye-piye. Ojo salah paham awakmu. Aku gak ono urusane mbek apa-apa gak. Iki urusane mbek Kanjeng Nabi. Normalnya begitu. Loh. Saya susu siasatan yang hari ini kemudian kita artikan politik, itu adalah sesuatu yang memang dipegang, dikuasai, ditata, diatur oleh anbiya, oleh para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Harusnya yang menata, mengatur adalah penerus-penerus dan ahli waris daripada kenabian, dan itu adalah kiai. Hari ini dengan tololnya santri kemudian mengatakan bukan kiai kalau ngomongkan as-siyasah.
Bukan kiai kalau ngomongkan politik, apalagi bukan kiai, bukan santri kalau sudah terjun di dunia politik. Wong goblok kok mau pek dhewe. Loh, non sewu Pak, sampean oleh gak cocok ambek aku. Tapi apa yang saya baca ini ada di Bukhari, ini ada di Muslim. Sampean lihat dewe. Sampean mulai gak cocok ambek omonganku, berarti sampean mulai gak cocok ambek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ngono. Melelet ora aku Pokoke aja aneh-aneh tenan kandhani yo. Sekali kowe ingkar ambek omonganku, berarti kowe mulai ingkar ambek tatanan kowe. Kira-kira ngono kira-kira. Lah, ndak. Tapi bahwa kemudian dalam prosesnya, mohon maaf ini Beb, kok dalam prosesnya kemudian politik itu kotor, politik itu penipuan, politik itu jahat, politik itu manipulasi, politik itu wah, coba bahasannya Pak Kapolres cipta kondisi dan lain sebagainya. Lah, itu beda. Itu kan oknumnya. Saya enggak mau nyebut siapapun karena saya sendiri nggak terjun di dunia itu. Bahkan saya itu malah punya perasaan, misalnya saya ini jadi lurah atau saya ini jadi camat, apalagi sampai jadi wali kota, 2 hari ketangkep saya. Yakin nih aku wis yakin aku yakin tenan, sadar aku ngono iki, makanya aku gak tahu nyalon. Sadar pol aku. Satu memang karena memang aturan-aturannya saya tidak memenuhi karena kami ini sama sekali tidak lulusan apapun Beb. Jadi itu tidak bisa. Kami ini murni lulusan pesantren, jadi tidak punya kelayaan sama sekali untuk memimpin karena tidak dianggap sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua ya tadi itu, sadar diri itu penting. Karena saya ini merasa bahwa sekali saya jadi DPR maksimal 7 hari lah. Pakaian saya oren semua sudah. Makanya saya itu kalau ada berita korupsi atau apa, tidak pernah saya lihat. Ini sama kayak saya ini kalau saya jadi itu. Lah awakmu kan gaya-gayanan, kowe kan gak tau bayang nih kowe dadi. Kowe kan isone mek ngrasani tok. Ora tau bayang nih, bayangno saiki. Coba bayangno, ana duit gak enek wong ngerti kecuali awakmu mbek kancamu. Nang mejamu, ini uang untuk jalan, ini uang untuk masjid, ini uang untuk bangun itu, ini uang untuk bangun itu. Gak enek wong terus, engko awake dhewe mbek kancane awake dhewe tok. Didum ora? Cangkemmu ojo mohon maaf. Ojo. Gak gawe lho. Artinya kita ini nggak ngalami gitu loh ya. Jadi ya ngrasani yo gak apa-apa lah wong pancen gak tau nglakoni. Gak tau nglakoni awakmu. Makanya dulu Kiai Anwar Mansur Lirboyo, pondok pesantren pengasuh pondok pesantren Lirboyo pernah mengatakan, "Gus, sampean jamaah pura? Jamaah yai ngimami pura mboten?" Ngimami Gus, santri-santri ada itu pengen diimami kambe kiai-kiai ini lek gak ya Gus-guse. Awakmu ngimami Gus. Meneng aku. Arep gak jawab mboten niku gak wani, gak jawab iya jelas gak iso nglakoni. Meneng. Abot lho Gus jamaah iku. Abote istiqomah jamaah ngimami iku kaya abote dadi pejabat terus ora korupsi. Niki dawuhe Mbah Ki Anwar Mansur Lirboyo teng kula. Abot tenan, jamaahnya abot tenan, gak padha ngaji ngene iki. Lek ngene iki penak. Aku insyaallah mulai nggo berkat iki. Jamaah iku gak ono praine, Dul. Jamaah gak ono libure, 5 wektu. Bahaya. Satu-satunya, kula niku dulur kula kuwata. Sepupu-sepupu saya banyak di pelosok. Satu-satunya yang tertib berjamaah namung niku lho. Namung Gus Makmun ketua PCNO niku. Dan itu pun beliau jamaah bukan karena apa ya? Karena kadung jadi ketua PCNO. Kira-kira yes. Atau yang paling buruk lagi beliau jamaah terus karena khawatir kemudian imamnya diganti oleh saudaranya yang lain. Nah kan saya juga gak ngerti loh. Wong NU ki angel loh. Wong NU duwe penyakit angel banget. Wong NU duwe penyakit sing super wet. Wong NU sapa ya awake dhewe iki lho, Pak. Semangat ketika memimpin dan kemudian ketika digantikan oleh yang lain kok jangankan kok semangat, mau terlibat, mau berkhidmat bersama-sama dengan pemimpin yang baru pun itu jarang-jarang. Kiai istiqomah ngimami, istiqomah khutbah, sekali kemudian ada penggantinya gawe masjid dhewe. Loh, lek nang Kediri, lek nang kene gak paham aku. Loh,
Sami. Gawe musala dhewe, gawe Jumatan dhewe. Wah, ta'addudil Jumat. Bagus. NU banget. Kula wau ngrasani. Kula kali Gus Makmun niku matur sebagai ketua PCNU. Gus Makmun wis bingung ae sebabnya diceritani anggaran hibah dari Kota Probolinggo kepada Nahdlatul Ulama di Kota Probolinggo yang sangat luar biasa besarnya, sama sekali nggak bandingan dengan Kabupaten Kediri. Apa penake aku pindah kene ae ya. Lah nyapa kok gak wali kotane digoleng ke Kabupaten Kediri ya? Kok malah dia malah pengen hijrah ning malah pengen ngurusui kiai-kiai Probolinggo kan ya. Lah nggih. Kalau saya dari kemarin ketika ketemu pertama kali dengan Habib Hadi sudah langsung iri. Langsung iri karena beliau bercerita bahwa di antara programnya adalah memastikan guru-guru madin, guru-guru diniyah semuanya mendapatkan gaji yang layak. Kemudian beliau mencoba menggratiskan seluruh listrik pondok pesantren. Listrik seluruh pondok pesantren. Bayanganku nyapa gak iki bupatiku. Gak pikir-pikir ide Gus Makmun ya bagus, apa pindah dadi kiai kene ya. Lah lek mek saingane Ghafur, saingane Zabut, ya katasi lah mbak aku. Bayanganku ngono. Bayanganku. Makanya jangan kamu kira bahwa hal-hal seperti ini yang kamu lihat hanya kotornya saja. Pada kenyataannya kalau bagian dari kita, teman kita, orang yang benar-benar ngaji bareng-bareng kita, yang sama pemahamannya dengan kita, pasti dia juga akan berusaha ketika menjadi apapun, apalagi menjadi pemimpin, dia berusaha memastikan semua hal yang terkait dengan kita akan dimudahkan dan direalisasi. Mestinya begitu, normalnya begitu itu. Jadi aku ya gak patek gumun, wong pancen ya santri, ya pantese ya ngono kuwi. Lan dilalah nggih nak kersane ngalah Gus Makmun niku milih bupati sing gak patek ngene iki. Ya salahe dhewe. Pak Ketua NU. Nggih, Gus Makmun ketua NU sing dipilih malah duduk santri. Ya, nasib. Tapi ya gak apa-apa, tetep gak syukuri ae. Mergo imamun adlun khairum mimma tarin wabil, kata Amr bin As. Menika ramane Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat terbaik yang memiliki hadis terbanyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duwe bapak jenenge Amr bin As. Beliau mengatakan, ya bunayya ifat anni ma'usik. Kalau lengkapnya begitu. Le, kau omongi, iki penting. Wasiatku ini tolong di ingat-ingat dengan baik. Imamun adlun khairum mimma tarin wabil. Pejabat yang baik, pemimpin yang baik itu jauh lebih kita butuhkan daripada hujan yang deras. Wa asadun khatum khairun min imamin dolum. Mohon maaf ini Bib, ini kitab Bib. Ya artinya jangan sampai tersinggung, maksud ngono loh. Tersinggung ya terserah. Sementing kalau mulai bensin kalau jelas loh Bib. Aja sampai terus wah yuk kiai koyo ngene. Wis sing omong iki kitab tok Bib, gak ono sing gak kitab. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya omongkan. Aku mau ngomong apa? Wa asadun khatum khairun min imamin dzalum. Kita, kepala kita sudah berada di depan mulut singa, itu jauh lebih aman daripada kita berada di satu wilayah dalam kepemimpinan imam yang super zalim. Tapi wa imamun dolumun ghasum khairun min fitnatin tadum. Khairun min fitnatin tadum. Iki aku tak ge dalil ning kene bupatiku lho. Paham ora kowe? Ora dingin dalil beliau. Imam model apapun, pejabat model apapun, pemimpin model apapun, sak ruwet-ruwete pemimpin, monggo lah, daripada ada kekosongan tanpa kepemimpinan, karena akan terjadi fitnah yang tidak bisa dikondisikan, akan terjadi masalah yang tidak bisa dinetralkan. Jadi nggak masalah, aku pokoknya aman, aku aja pengen bal-balan, pengen dolanan Vespanan. Enek hari santri yo ketok bupati ku cek melu upacara, ya bagus wis. Mbak Amma terus gak gratis no listrik, lah yo sak Fatihane engko.
kak solawatane lah. Utawa lek gak mandi kak solawat, kak maulitane khusus bupatiku. Ben listrik pondok-pondok pesantren yang Kabupaten Kediri gratis. Tafaulan kambek Sayyidil Habib di kota Probolinggo. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Awakmu kira syukur tok. Tapi kembali lagi ke masalah santri. Santri itu kadang-kadang pancen anu, Beb. Nggih kula mboten ngarani goblok, nggih ngarani piye ya. Apa ya sak ngasori goblok ya. Gak patek mempeng lah wis ngono ya. Lagi saestu. Bahwa kitab-kitab kita itu dari dulu, Beb. Itu sebetulnya sudah selalu mengatakan begitu. Jenengan kayak tadi, jenengan misalnya, jenengan dawuh kan tadi, jenengan tadi kan sudah ngomong bahwa kepentingan kita itu adalah bermanfaat bagi yang lain. Jangan sampai kita hidup ini tidak bermanfaat bagi yang lain. Santri sak menten katai gundule niki. Niki santri kabeh niki. Niki kabeh nggih pun ngerti nek khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Mu ngerti kabeh niki, prakteke mboten paham dhek. Awakmu ngerti ku mergo hati saya pendek, padahal ono hati sing rada dawa. Ya jajal saiki. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ayo terusane piye jajal. Wa habul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala mu'min takshifu anhu kurbah au takdzibihi dain au tatrudu anhu ju'a. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat bagi yang lain. Amal yang paling disukai Allah adalah sebuah kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ono kancane, ono dulure, ono tanggane susah, kita datang, kita kasih solusi, kemudian dia terbebas dari permasalahannya, istimewa. Autakdi anhudaina, santri, jihadnya santri, berdayakan apa mau? Jayakan negeri, jayakan negeri. Ayo saya katakan, ono santri, kemudian didatangi oleh saudaranya atau teman mondoknya, terus sambat, kak, aku duwe utang kak. Takdi anhudaina, amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kemudian atau menyaur atau melunasi hutang saudara kita. Ayo pengen roh aku ndi modele kayak ngene iki. Ayo jajal. Sido dadi santri ora? Santri diantara tugasnya itu nyaur utange kancane. Santri itu warasatul anbiya, warisannya Mbah Kanjeng Nabi. Dulu mesti lemes malah, mulai lemes niki mulai ketoke salah aku dadi santri. Makanya milih tema itu dipikir. Tema kok ngawur no tema, Jayakan piye, kita aja belum jaya kok. Jamu jaya kok ke. Dipikir gawe tema itu. Tapi ya bagus sih untuk menjadi satu penyemangat bagi kita semua. Saya katakan ya, kak ceritani. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi, jadi ini cara, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta, itu mumpung iling. Ini sama bisa lihat di Bukhari ada. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi rajul al-mayyit wa alaihi dainun. Suatu ketika Rasulullah itu ada jenazah dibawa ke hadapan beliau dan kebetulan jenazah ini punya hutang. Ngomong-ngomong utang iki, mergo utang iki penting iki. Fayas'al hal taraka lidainihi min qada. Hal taraka lidainihi min qada. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, wong sing mati iki, jenazah iki ninggal warisan gawe nyaur utang ta ora? Fa in huddisa annalahu wafa, kalau beliau diaturi bahwa dia punya harta yang bisa untuk nyaur, fasalla alaih. Tapi wa illa gal sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Kalau beliau mendapatkan kabar bahwa dia punya harta yang disimpan untuk nyaur utang, Kanjeng Nabi berkenan untuk menyolati jenazah itu. Tapi kalau dikabari dia tidak punya harta untuk melunasi hutangnya, Kanjeng Nabi kemudian perintah para sahabat, sallu ala sahibikum. Sudah kamu aja yang nyolati, jangan saya.
Tapi falamma fatahallahu taala al-futuh, ketika Kanjeng Nabi sudah memimpin Madinah, memimpin beberapa negara di wilayah-wilayah itu, ketika kekuasaan Kanjeng Nabi melebar, gampangannya Islam mulai jaya, pemimpin-pemimpin daerah semuanya santri. Rungokno blok iki. Aku sebenarnya pegel ya awakmu. Hari santri mangga goblok ae. Falamma fatahallahu taala al-futuh, ketika kemudian kekuasaan sudah berada di tangan orang Islam, beda dawuh Kanjeng Nabi. Beda dawuh Kanjeng Nabi. Nek ana wong mati wa alaihi dainun faqal, iki urusanku. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Man taraka dainan fa alayya qada'uh. Siapapun meninggalkan hutang, saya yang nyaur. Tapi wa man taraka malan fali warasati. Kalau meninggalkan harta, sudah kasihkan istri dan anak-anak mereka. Lu ngono santriku kiai ngono kuwi. Lah saiki kiai, yai kula utang kula kathah, yai anak kula wancine bayar sekolah. Ayo ndonga bareng-bareng. Kiai kok ndonga? Hadise opo? Lho, wis mulai ketok gobloke burung kowe. Tapi aku ngomong ngene iki, konangan Pak Kapolres dan Pak Kapolres paham, iso dianggap kampanye lho aku. Iki ana hubungannya dengan kampanye, Pak. Iki aku mek ngomong nih, sebetulnya santri kan awal wis kakek dasar ini idealnya santri. Wah maka ideal ya biasa sedonya wis ngono kuwi, biasa. Ini aku ngomong nih ideal. Santri itu harusnya begitu. Santri itu harus memimpin. Aku kok soal sekolah wis langsung nyalon apa ya? Aku kira-kira nyalon lurah gak dadi lho, Beb. Mereka saking akeh wong gak seneng mbek aku. Tapi gak apa-apa. Loh, piye? Terus saya lagi? Wis mulai kapok burung dadi kiai. Dadi santri wis waleh bukung. Terus dadi santri. Aduh. Karena begini, la raiba anal jami' baina ta'allum wa ta'lim, mukammilun li nafsihi wa mukammilun li ghairihi. Begini, Pak. Konsep santri itu memang pada dasarnya adalah bermanfaat bagi yang lain. Bukan hanya sekedar memberi kebahagiaan orang lain, iso ngatasi utange wong liya, iso ngatasi bebane wong liya. Au tatrudu anhu ju'a lho, Pak. Jangan sampai orang masuk rumah kita kemudian keluar lapar. Santri wali kota Habib Hadi, saya masuk tidak disuruh apa-apa. Monggo Gus, kambing guling. Oh, piye? Langsung bilang dasku. Tensin langsung munggah. Ngono aku lagi komentar, Beb, kata mertua saya. Mertua saya pernah ngomong bahwa kambing itu adalah sayyidul laham. Kambing itu adalah pimpinan daging-daging. Fa idza dakhala fil batn, ketika kambing itu sudah masuk dalam perut, ini kata mertua saya. Qala jami'u ma fil batn, assalamualaikum. Ketika masuk perut, seluruh anggota tubuh kita yang ada dalam perut kita langsung menyapa kambing itu, assalamualaikum. Oh, doblak. Nah, Habib Hadi sudah membuktikan itu. Saya masuk langsung Gus dahar dulu. Durung sempat ungguh, mangan sih. Au tatrudu anhu ju'a. Ya harus begitu. Lah awakmu kelangan kopi ya gak gelem. Hari santri apa-apaan. Yelil badan yelil Allah. Apa yang kamu berbuat untuk bangsa ini? Sumbang sih apa yang bisa kita lakukan sebagai santri untuk bangsa ini? Adas wajah itu gak meyakinkan, malah menjayakan. Apa mau? Bayu ngoco. Lebih ya. Aku sumpah medun iki geger. Iki sing apik aja diupload. Remuk tenan aku. Tapi gak apa-apa, aku biasa nyapo. Gak masalah, arep nyapo. Dikomentari wong piye, bahaya gak bahaya gak penting. Padha wae. Awake dhewe iku meneng tok lho iso salah, apa meneng ngomong. Wong kowe ngowoh tok jelas salah ya apa meneng. Wong kowe ngowoh tok jelas klerune, aku lho ket mau iso ngumbah kowe padahal kowe mek ngowoh. Lha apa meneh aku sing kakean ngomong. Tambah akeh salah ya biasa resiko.
Tapi memang begitu. Santri itu sebetulnya dari awal itu memang harus begitu. Ya nuwun sewu, khusuk-khusukan ya penting. Tapi kemudian kita ini berkreasi. Makanya innallaha yuhibbu al-abda al-muhtarif. Allah itu mencintai santri yang penuh keimanan, kemudian penuh kreativitas. Seorang Sa'id ibnul Musayyib, santri kan duwe-duwe iki penting iki. Ngomong santri mek isone ngaji tok gak patek duwe-duwe melas tenan panjenengan. Lah masyaallah. Ikan gak percaya kambek dawuh tabiin, langsung dawuh Kanjeng Nabi, mumpung iling kau. Mumpung iling dawuh Kanjeng Nabi. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunya. Sama sekali bukan umat terbaik, bukan santri Kanjeng Nabi yang istimewa, yang kemudian gara-gara alasan sok-sokan mikirnya akhirat kemudian tidak mikirnya babakan dunya. Atau sebaliknya, kedonyan sampai lali babakan. Ya akeh kuwi santri model ngono ki ya akeh. Akeh santri lek kadung demen nyambut gawe, biasane khidmah lan ngajine ditinggalno. Pancen santri warna-warna kok. Ana sing model ngono-ngono kuwi barang. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Fala takunu kallan 'alan nas. Penting banget kita sebagai santri mikir bagaimana tata kelola kehidupan, bagaimana cara kita mencari uang, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ekonomi, karena apapun uang adalah sangu terbaik untuk menuju akhirat. Kita ora paham gue. Kowe nggak ngene. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Otak kamu iki engko selamat ning akhirat, selamat. Ya akhirnya dunya gak selamat kowe, Izzud dunya bikasratil mal wa izzul akhirah. Izzud dunya bikasratil mal wa izzul akhirah bikasratil a'mal. Kowe pengen mulya ning donya kudu rada duwe dhuwit. Nah, neng dinding gon, uang ini rada duwe dhuwit lumayan. Mesti rada mulya. Nuwun sewu Beb niki, jenengan ampun tersinggung. Teng pundi-pundi tiyang apik niku kalah kali tiyang duwe dhuwit. Wong rada bajingan tapi duwite akeh. Niku nek pengen macung wali kota niku pancen rada gampang dadi. Loh, ya ora? Wong solih, super solih, ahli poso, ahli mujahadah, ahli ndres, ahli Al-Quran, gak duwe dhuwit, moro-moro masang foto tok gak iso kon dadi geblek. Bahkan seorang penipu kalau lagi pegang uang tampak benarnya. Tonggomu dulurmu sing duwite rada akeh, ngomong sak ngomong lek bener. Delon. Perasaanmu lho, perasaanmu. Kowe ngrungokne omongane tanggamu sing rada akeh duwite, apa meneh bendina nyangoni kowe. Ngomong apa bener, ya ora? Tapi masih lulusan pesantren, lulusan Sidogiri, lulusan Al-Falah Ploso, lulusan Lirboyo, tapi nek ora tau duwe duwe anggere teko nang omahmu malah njaluk utang, ngomong apa keliru, ya ora? Kok ora percaya kowe? Inna danani wa darahima fil amakini kulliha taksuri jala mahabata wa jalala. Hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada qitala. Mau rupiah, mau dolar, mau real, mau apapun dimanapun, ora Probolinggo, ora Kediri, ora Surabaya, lek sing jenenge rupiah sangat menentukan kewibawaan dan kegagahan kita. Lho, iki ngomong kita pi. Kowe percaya terserah, ora percaya terserah. Taksuri jala mahabata wa jalala. Wangger duwite rada akeh, wibawane mundhak. Hiyal lisanu liman arada fasahata. Kula ngomong pede banget. Mergo aku blas gak mamang blas, mergo duitku rada lumayan. Pede banget. Aku mari iki kok moro-moro ape berarti macak lali mulai gak masalah aku. Saya pastikan saya bisa pulang tetap dengan bahagia ke rumah. Mergo aku iso goblok-goblok ning sak Probolinggo. Kira-kira ngono, kira-kira ngono,
Tapi wahiyah silahu liman arada kita lah. Hiya silah, dia adalah amunisi terbaik untuk melakukan peperangan apapun. Wali kota ora patek duwe-duwe, kok pengen nyalon mana yang geblak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Paham ra kowe? Goblok-goblok kowe. Jayakan negeri, jayane piye? Rokok utilan kok jayakan negeri ya? Lah, mesti aku Pak. Ya, iya Pak ya. Wes mesti mulai getun to ngundang aku. Ya gak apa-apa. Ya ben gak diundang nih. Gak apa-apa, santai ae. Toh sing ngundang lho sok Desember wis mari. Lebih pancen ngono kuwi. Lejere anfa'uhum linnas, ternyata semuanya anfa'uhum linnas sama dulu ning sarah-sarah. Ai bimalihi. Pertama, goblok santri-santri goblok iki lho. Ai bimalihi wajahi wa ilmihi. Santri jangan sok-sokan anfa'uhum linnas sama lihat di sarah-sarah. Pertama kali ai bimalihi, uang dulu. Cara bermanfaat bagi orang lain itu uang dulu. Karena obat terbaik untuk semua luka, duit. Lah, iya Pak. Lah kowe arep diomong ning rumah sakit Ar-Razi, rumah sakit Ar-Rodi, rumah sakit apa ae kowe ngono gak nggo dhuwit ya dipisui. Lah. Kecuali wali kotamu tetap iki, gratis kowe. Lah lek bleset, wis gak santri-santrian sing mimpin, sing rodok berwarna, mosok warna mek ngono-ngono kuwi tok ae. Ya mbayar kowe. Jempale, bijahihi. Wau dawuh dhewe Habib, mumpung tanda tangan saya laku. Mumpung tanda tangan saya ada manfaat dan gunanya, saya gunakan untuk kemanfaatan banyak orang dan khususnya para santri. Beliau sendiri yang dawuh. Wah iku tenan ora yo gak eroh aku. Loh. Lah sementing kan aku ngerti bahwa ternyata memang di kota pondok-pondok pesantren listriknya digratiskan. Ya sudah luar biasa itu. Dan hari ini bikin satu rumah sakit rencananya insya Allah untuk masyarakat kota Probolinggo gratis. Ngoten lho. Sing mantep to, Beb? 100%. Oh ya. Kayak mamang, mantuke mamang aku nek karo mamang. Aku melu mamang. Lah, apa lagi? Mantuke kok mamang. Aku melu mamang. Oh sudah ya? Oh sudah blok. Tapi muga-muga kabeh sehat. Apa gunane gratis nek kowe dolan rono? Gak seru. Saenak-enak rumah sakit bukan tempat menginap yang nyaman, paham ya? Muga-muga sehat kabeh. Lah pancen ngono kuwi lah piye? Saiki tak takoki, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat. Mathalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Saman ingat ayat itu buat apa turunnya? Saman lihat di tafsir-tafsir itu. Ayat itu turun karena suatu ketika Rasulullah itu berkhutbah. Itu segamane cara ning kene ketua NU sapa? Ketua MUI sapa? Alumni Poso ketua MUI ini sapa jenenge? Nizar, ketua MUI pidato. Ayo kita sedekah. Ayo kita untuk mengadakan moles. Uangnya fakir-fakir yo gak entuk apa-apa sama Pak. Suatu ketika kan gini asli nih. Jadi ayat itu turun lamma hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arada al-huruj ila ghazwati Tabuk. Kanjeng Nabi suatu ketika berkhutbah kemudian meminta kepada semua sahabat untuk urunan dalam rangka perang Tabuk. Singkat cerita, faja Abdurrahman ibnu Aufin bi arba'ati alafi dirham min fiddah. Kemudian ada satu santri sing super kaya namanya Abdurrahman bin Auf dengan membawa 4.000 dirham. 4.000 dirham, wes setengah miliar lah minimal. Oh, sodak kowe santri ndak. Ya, lemes kabeh. Ngono jayakan negeri. Mikir. Wong jaya kok jaya.
Allah, melas. Faja'a Abdurrahman ibnu Aufin bi arba'ati alafi dirhamin min fiddah. Dia datang, faqala ya Rasulullah, amsaktu. Oh, kanat li samaniyatu alafi dirham. Kula ni enggak ada tabungan 8.000 dirham. Fa amsaktu li nafsi wa li iyali arba'ata alaf. Wa arba'atu alaf aqradtuha li Rabbi jalla wa ala. Saya punya harta 8.000 dirham, yang 4.000 saya tabung untuk kebutuhan saya dan keluarga saya, yang 4.000 saya berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah jalla wa ala. Apa kata Rasulullah? Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita. Barakallahu lak fima amsakta wa fima a'taita. Moga-moga apa yang kamu simpan semuanya barokah, apa yang kamu keluarkan semuanya barokah. Iku mbiyen santri saiki, Pak Kiai ate bangun pondok, ate bangun madrasah, ate bangun musola. Ngapunten Kiai, kula nderek ndongaaken mawon. Lah, kowe mulai ragu kabeh mandine dongane kiaimu, Kok kowe melu-melu pengen ndongakne? Kiaimu butuh duwe malah. Arab mau dongakne. Aduh, wes Agus mulai gak aman aku, tenan. Iki lek gak terus-terus sumpah gak aman aku. Ngapunten Gus. Kula pun sawi mboten jagongan oleh bol-bol. Karena ini hari santri Gus. Jadi mohon saya minta waktunya agak lama. Mergo ben bolo-bolo santri itu benar-benar semangat. Ayolah. Ayo kita bangkit. Ayo kita kompak, ayo kita bersatu. Untuk benar-benar pada akhirnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para guru kita, para pemimpin kita, pemimpin jamiah kita, bahwa NU, bahwa santri memang benar-benar mampu memberdayakan dan menjayakan bangsa Republik Indonesia ini. Oh no, bismillah ae. Kambek selawat. Ya mek diselawati. Padahal Sayyidina Umar pegel banget wong model ngono kuwi. Njaluk dhuwit tapi ndonga tok nyambut gawene ora. Iya, dawuh Sayyidina Umar, santri model ngono kuwi, bendina men maca waqiah, bendina amen maca selawat nariyah, tapi gak tau nyambut gawe pengen sugih. Niku dawuh Sayyidina Umar, ya ngene iki nggarai santri ketok eleke ning kene iki, ketok gobloke ya ning kene iki. Padahal dhek ero annas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Tapi dia waqal Allahumma rzuqni. Padahal dia juga tahu betul mulai zaman Pak Karno sampai zaman Bapak Jokowi gurung tahu tuh mon Probolinggo enek udan emas utawa udan perak. Enek udan wingi lho, udan api ning Gunung Bromo kala. Ya ta, wis padam urung nggih? Wah, aman ya? Sudah mulai bagus lagi. Kapan kita jalan-jalan ke sana? Nyapa tuh ngaji ning kene gak ning kono? Kan seru ngaji ning kono. Oh, sana wilayahnya kabupaten. Kabupaten. Oh, apa enggak pengen jadi bupati aja? Loh piye kan bagus loh. Kan gak apa-apa. Lah napa teng Surabaya? Ojo lah enten Bu Khofifah nggih sami-sami santri lho, ojo. Pun teng mriki mawon lho, maksimal kabupaten mawon. Gak apa-apa berbagi toh. Tapi bagaimana kemudian Indonesia ini benar-benar diwarnai oleh santri di semua lini, di semua elemen. Mulai elemen pendidikan sampai pembangunan dan lain sebagainya, santri harus terlibat penuh. Mana mulai anak santri kita duwe kemampuan atau apa, dukung, dorong, semangati. Iki ora kok kampanye blek, paham ora? Dalam semua hal harus disemangati. Muga-muga bibarokati sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, santri-santri benar-benar berdaya, benar-benar berjaya. Tenan awamu kudu yakin kuwi. Kamu jangan sekali-kali mencibir kalau ada santri kemudian masuk di dunia bisnis. Gak apa-apa, biasa Pak, bagus aja, gak masalah. Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam pernah mengkritik seorang ahli ibadah, wong ahli ibadah, super ahli ibadah. Mereka gak tahu metu saka masjid, bendino ibadah itu takoki, kowe kok iso mangan iki ceritane? Nggih, kula benten-benten niku dikirim kali dulur kula sing nyambut damel. Apa kata Nabi Isa? Dulurmu sing nyambut gawe iku abadu minka. Saudara kamu yang setiap hari cari uang untuk kamu makan dan keluarga kamu makan, itu abadu minka. Makanya seorang sahabat berkata kepada sahabat yang lain, la'an alqaka fi suk ahabbu ilayya min an alqaka fi zawiyatil masjid. Ana santri bener wiridan subhanallah.
Kata sahabat, wong model ngene gak menarik. Cara aku paling menarik santri itu kalau waktunya bekerja ya harus bekerja. Harus bekerja daripada dhek gayane wiridan tapi bojone nang omah nangis. Bojone merengut anake nangis. Oh bojoe, awakmu gak pate duwe ya bahaya. Wong mesti ngomong itu taksuri jala mahabata wa jalala. Kapolres sapa mau jenenge lali Pak Wadi. Pak Wadi Syahbani ya. Jadi Pak Wadi Syahbani enggak apa-apa mulai jam 2 bengi setengah 3 bengi enggak apa-apa. Wong wis kapolres. Jelas wisan kuwi. Wis jelas nasibnya sudah jelas. Tapi lek mek trimo intel polsek gak tau mulih ya disatru tenan mbek bojone. Lelek kapolres, wes bojone, Bapak payah nggak Pak hari ini? Bagaimana kerjanya, berat apa enggak? Wes ngono, jajal intel polsek, 3 dino gak mulai, nyapa mulai barang. Wes lah, muga-muga kuwabe paringi rezeki sing padang, rezeki sing barokah, rezeki sing manfaat, dan moga-moga keberadaan kita para santri benar-benar bisa bermanfaat bagi bangsa ini. Kata Saudi pun dawahaken kali Habib, muga-muga keberadaan kita ini benar-benar mendinginkan, merukunkan. Nggih saestu apa meneh di situasi-situasi politik seperti ini ya Beb ya. Saestu Pak Polisi, jenengan kedah ngertos Pak Polisi. Jenengan jangan sekali-kali merasa bahwa kami para santri ini tidak aman. Kami ini semua aman Pak. Tidak ada kalau santri tulen itu kemudian bikin onar atau bikin gaduh, baik perbuatan, perilaku ataupun tulisan atau apapun. Santri sejati tidak akan pernah kemudian mencaci maki, mengolok-olok ataupun mengfitnah sana sini. Tidak pernah Pak, tenang saja. Positif itu karena kita semua ngerti betul, sadar betul bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena melakukan hal-hal yang baik, kita fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wad darar anin nas. Kita tahu betul bahwa kita juga mendapatkan pahala karena tidak menyakiti, karena tidak melukai, mencederai orang lain. Dan itu santri Pak. Santri sejati, santri Nahdlatul Ulama adalah santri pemersatu bangsa. Santri yang insya Allah sangat mencintai bangsa ini dhahiran wa batinan. Amin. Ojo oman amin. Iki iso kena KPU kowe. Tenan deh. Lagi to, lagi to. Oh aman nih, aman gak apa-apa lek aman. Tapi lek harokate mau ganti. Masalah itu, apa terserah lah. Nah, contohnya kayak itu. Sudah. Saya yakin semua yang duduk di sini memiliki pilihannya masing-masing. Dukung pilihan kalian dengan cara yang benar dan baik. Kalau memang tujuannya baik, saya yakin kamu pasti akan melakukan hal baik untuk memenangkan dukungan dan calon kamu. Kalau ternyata dari awal dukungan kamu itu kepada orang yang bukan baik, ya terserah, gak urus. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa calon kamu itu baik, maka kamu berkeharusan mendukungnya, mencalonkannya, mengkampanyekannya dengan cara yang baik, di saat yang baik, pada situasi yang baik. Ngono Pak, terserah sing arep dadi sapa wae, tapi sementing Probolinggo muga-muga wali kotane tetep model ngene iki. Wis ngono lah kira-kira ngono kuwi. Cocok aku. Maka lek gak iki ketoke gak diundang nek aku. Sebabnya ternyata kambing gulingi enak Pak. Lagu lah Pak, tenan. Aku pancen mameri awakmu. Makanya santri-santri amatir-amatir tolong ngaji yo sing tenan. Sapa roh ana wali kota Kediri ngundang kowe. Wali kotane Kediri yo model ahli kambing guling ini iki. Ya gitu, gitu. Lah bener. Awakmu ngajine amatir-amatir, iya kecamatannya gak laku. Melas. Terus ngaji. Pondasi bangsa ini, pondasi santri terutama adalah ngaji, adalah pendidikan, Pak. Ngaji. Terakhir kagem ibu-ibu sedaya ingkang kagungan nggih bapak-bapak barang, tapi aku paling penting ibu-ibu. Lek bapak-bapak wis gak patek muktabar monggo. Loh, bapak memiliki 1000 cita-cita, ibu tidak suka satupun, tidak ada satupun yang terlaksana. Iya Pak. Ya. Jenengan duwe anak 10 pengen mau pondokno, tapi sekali ibu-ibu sama sekali tidak tertarik dengan dunia pondok pesantren, jangan harap ada satu gelintir pun anak jenengan kemudian menginjakkan kaki di pesantren, dan itu fakta dan nyata.
Loh, tenan nih, pokok makanya aku matur ibu-ibu. Ibu-ibu, tolong kalau jenengan kagungan putra putri di usia-usia ngaji, tolong jenengan pondokaken. Teng pundi mon terserah. Sing paling celak mriki nggih mungkin nggih sida kiri nggih. Sida kiri. Kalau di ya aja ning kota Probolinggo tok ae ning sekitar-sekitar rada adoh-adoh lho. Sida kiri utawa nang Situbondo utawa nang ndi lah. Pondokno, aja gak pondokno. Pondokno. Tenan kuwi. Lah bapak-bapak wis karek nuruk bontek ae. Lah ya bener sih, bener ta? Nuruk bontek to ta? Bapak-bapak ndek pendapat, ibu dehem ngono tok. Wis gak sida deh, gak sida wis manut ta. Positif. Oh, ngawake dhewe kuwi, Pak. Ana ibu-ibu ning ngarep dhewe riting kiri tahu-tahu belok kanan. Terus ada sesuatu mau kecelakaan apa-apa. Awake dhewe sik arep protes. Kok sing mudhun supire ibu-ibu? Hatem awake dhewe. Buka helm kok ibu-ibu, hatem. Piye to, Pak? Mboten Bu, ngapunten ingkang agung. Pun ibu-ibu, Pak, makhluk terkuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dipadangkan hatinya, dipadangkan pikirannya, dan masih kemudian memiliki kasih sayang terhadap kita semua. Ibu-ibu, Pak, wah gawat tenan ibu-ibu, medeni pol. Kanjeng Nabi digetak apa meneh? Mek trimo Gus. Wah, kelas terkuat di muka bumi. Kanjeng Nabi ngaji di hadapan para sahabat. Sayyidah Aisyah moro-moro rawuh. Duga. Kanjeng Nabi mendel mesem Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Dewi Aisyah gak telaten mlebu. Pokok gak mendapatkan jawaban apapun dari Kanjeng Nabi. Mlebu. Terus Kanjeng Nabi njawil Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Lalal. Ibumu ketoke peteng donyane. Apa meneh mek kiai. Kula nyawang apa yang ngerti dalile, nyawang wajahe sapa yang ngerti dalile kula. Sekali bojoku gak omongi, "Dik, Kanjeng Nabi iku." Stop. Gak usah betul-betul Kanjeng Nabi. Langsung lali aku hati saya. Lali. Qad nasitu. Lali. Nasyan mangsia. Lali pol wis ana wis gak ngerti. Semeneng ae plonga. Wis cep. Apa meneh wali kota. Pun lah ngapunten ingkang agung, ngapunten mugi-mugi selawate awake dhewe estu-estu ngremenaken Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten ingkang agung, ngapunten sedaya mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar. Gus Kausar mengawali acara Probolinggo Bermunajat ini dengan ceramahnya mengaku bangga dengan Habib Hadi. Habib Hadi, saya kalah segalanya dibanding Habib Hadi. Ya kalah segalanya dibanding Habib Hadi. Karena kalah ganteng, tanda tangannya laku, lalu ujarnya disambut sambil tertawa oleh para jamaah hadirin. Dan usai memuji Habib Hadi, Gus Kausar kemudian dengan nada guyon mempertanyakan tema Hari Santri Nasional ini di tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri. Bagaimana negeri ini mau jaya? Lawang santrinya saja belum jaya, kata beliau. Tetapi bagaimanapun, kata Gus Kausar, Hari Santri Nasional perlu disyukuri sebab peran santri dimanapun kapanpun dinanti karena memang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan sampai santri itu melas atau memprihatinkan, nggak kreatif. Makanya saya heran kok bisa santri jadi wali kota Probolinggo, kata Gus Kausar lagi. Gus Kausar kembali membahas posisi Habib Hadi sebagai pemimpin dengan menyuplik hadis soal era Bani Israel. Allah mengutus sejumlah nabi untuk menata Bani Israel. Maaf, saya tidak berkampanye, Gus Kausar langsung gitu ya. Sebab hadis itu lebih dulu ada sebelum KPU. Sebelum KPU ada. Katanya disambut lagi tertawa oleh para hadirin jamaah ngaji. Nah,
Karena itu Gus Kausar mengapresiasi para santri yang kemudian terjun ke gelanggang politik. Soal ada anggapan politik itu jahat, soal politik itu kotor, itu beda. Semua itu karena oknum. Ungkap Gus Kausar lagi. Oh ya, di awal tadi juga makna santri bagi Gus Kausar itu mengutip hadis Imam At-Tirmidzi yang artinya ulama adalah penerus Nabi tadi ya. Maka tadi ya yang saya maksud itu hadis dari Imam At-Tirmidzi tadi yang disampaikan oleh Gus Kausar bahwa ulama adalah penerus Nabi, maka santri seharusnya menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Hari ini santri bicara bukan kiai kalau membicarakan politik. Kalau ada yang bilang begitu, katanya dalam bahasa Jawa ya. Nah, idealnya menurut Gus Kausar berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, santri adalah seorang yang penuh keimanan. Santri itu dimanapun keberadaannya harus benar-benar bermanfaat bagi sesamanya. Politik dan santri bukanlah satu kesatuan yang kontras menurut Gus Kausar. Bahkan sebelum KPU diciptakan, ulama yang mengurusi masalah siasah atau politik sudah ada. Jika pada prakteknya ada korupsi, penggelapan, dan penyelewengan dana, itu semua adalah oknum, katanya Gus Kausar. Gus Kausar juga menyampaikan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin As, bahwasanya pejabat yang baik lebih kita butuhkan daripada hujan yang deras. Kepala kita jauh lebih aman berada di depan mulut singa daripada berada di wilayah yang pemimpinnya super dolim, kata Gus Kausar mengutip suatu hadis. Nah, lalu ya tadi ya mencontohkan juga ketika bertemu dengan wali kota Habib Adi, Gus Kausar beliau menceritakan terkait program pemberian insentif bagi guru-guru ngaji, TPQ, dan sekolah minggu, menggratiskan jasa listrik bagi tempat ibadah dan pondok pesantren. Menurutnya hal ini luar biasa karena memang seharusnya santri itu memimpin. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Amalan yang disukai oleh Allah adalah sebuah kebahagiaan yang bisa kita berikan bagi orang lain. Nah, tema Hari Santri Nasional ini sebagai penyemangat bagi kita semua, kata Gus Kausar. Nah, di akhir ceramah, mudah-mudahan santri benar-benar berdaya dan berjaya. Santri sejati tidak akan pernah mencaci maki, mengolok-olok, ataupun memfitnah sana sini. Kita tahu betul bahwa kita mendapatkan pahala karena tidak menyakiti dan melukai orang lain. Santri sejati adalah santri pemersatu bangsa, santri yang sangat mencintai bangsa ini. Pesan Gus Kausar di akhir ceramahnya atau ngajinya kali ini di Probolinggo. Baik, terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai, dan terima kasih yang sudah setia, yang sudah mendukung channel Kafi Kreator ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah like maupun subscribe pada video dan channel ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.